Disiarkan langsung dari studio Tambar Malam, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Saatnya kita ikuti Bincang Sehat Bio HSA. Bincang Sehat Bio HSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mitra sehat Bio HSA dimanapun berada? Senang dan bahagia sekali rasanya kita bisa jumpa lagi di Bincang Sehat Bio HSA, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema terkait dengan Anda yang mungkin merupakan penderita diabetes atau setidaknya ingin mengetahui ya, diabetes bisa diatasi dengan mengkonsumsi atau minum rutin jamu tetes Bio HSA. Itulah yang akan menjadi tema yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, dan bersama saya Mas Bagus juga sudah ditemani kembali oleh Bang Eli Bahtera. Apa kabar Bang Eli? Baik, alhamdulillah baik Mas Bagus. Iya, kalau bicara dari apa yang sudah masuk di call center kami, ya, ada yang berterima kasih karena dengan rutin mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA, ibunya sudah yang namanya mengalami perubahan dan gula darahnya stabil dengan rutin meminum jamu tetes Bio HSA, dan sudah habis sekitar ada 5 botol. Berterima kasih sekali. Nah, kalau bicara mengenai produk jamu tetes Bio HSA, inilah adalah satu produk yang kandungannya ini adalah dari beragam macam sayur dan buah plus rumput manggata. Nah, ini satu bukti nyata bahwa produk yang kita hadirkan di hadapan mitra sehat semua adalah bukan produk abal-abal. Bukan produk yang mesti dicari tahu atau ada keraguan-raguan untuk mengkonsumsinya. Dan untuk itulah makanya di sesi pertama ini kita coba kupas ya mengenai produk yang menjadi andalan pilihan keluarga Indonesia ini, yang hanya terbuat dari beragam macam sayuran, buah-buahan, plus rumput manggata tanpa bahan kimia obat dan tanpa mengandung alkohol. Nah, bicara mengenai produk kita ini Bang Eli ya, ini kan satu produk yang mungkin orang yang akan mencoba masih meragu-ragukan awalnya. Tapi setelah mendapatkan info dari mereka yang sudah merasakan manfaat dan khasiatnya, akhirnya mereka berani mencoba. Setelah diberitahu bahwa ini tidak mengandung, nggak ada rasa, nggak ada bau. Nah, gimana untuk mereka yang masih mungkin bertanya-tanya, kok bisa? Nah, gimana Bang Eli? Ya, baik. Mitra sehat, jamu tetes Bio HSA ini adalah jamu yang berisi sari-sari terbaik dari lebih 25 jenis buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, serta rumput manggata ya. Dan lebih dari 25 jenis ini terlebih dahulu diteliti. Apa sih sebenarnya nutrisi-nutrisi terbaik yang ada di dalam jamu tetes Bio HSA ini diteliti dari jauh-jauh hari. Mungkin masa penelitiannya saja hampir lebih dari 10 tahun ya. Dan ini bergerak dari betapa para ahli kami ingin supaya tubuh kita ini bisa selalu sehat gitu loh. Salah satu memang faktor yang bisa membuat tubuh ini kurang sehat itu karena ketidakmampuan kita memberikan elemen-elemen gizi terbaik itu gitu ya. Maka pada akhirnya para ahli kami dengan segala keahlian, tenaga dan pikiran mereka melakukan penelitian panjang, dan dari hasil penelitian panjang itu mereka mencoba bagaimana kira-kira memformulasikan semuanya ini
agar semua sari-sari terbaik, zat terbaik itu benar-benar bisa kita kumpulkan tanpa ada kerusakan, tanpa ada yang yang hilang gitu ya. Maka dipilihlah satu teknologi ya, yaitu dengan menggunakan bioteknologi modern dengan teknik fermentasi selama lebih kurang 12 bulan. Maka semua kombinasi lebih dari 25 jenis itu, alhamdulillah sari-sari terbaiknya dengan menggunakan teknologi benar-benar bisa dikumpulkan dalam satu botol kecil yang kita sebut dengan jamu tetes Bio HSA ya. Nah, jadi bisa dibayangkan semua nutrisi-nutrisi terbaik bisa kita kumpulkan dengan menggunakan teknologi higienis dan benar-benar aman. Ini benar-benar membutuhkan satu ketelitian dan membutuhkan satu kemampuan ya. Dan alhamdulillah para ahli kami berhasil memformulasikan, itulah yang kita kenal dengan jamu tetes Bio HSA. Nah, sari-sari dari sekian banyaknya buah, sayur, biji-bijian serta rumput teki, apa sih yang kita harapkan dari dalam itu? Zat apa sih yang kita harapkan bisa memberi satu kebaikan buat tubuh? Nah, jadi ternyata dari hasil penelitian banyak jenis-jenis vitamin yang harus diakui. Semua jenis vitamin yang ada di dalam jamu tetes Bio HSA ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Belum lagi mineral-mineral yang ada di dalamnya, yang selama ini tubuh kita ini sulit sekali mendapatkan asupan itu, ternyata di sini sudah kita sediakan. Begitu lengkap mineral-mineralnya, seratnya, kualitas serat pada buah dan sayur yang ada dalam jamu tetes Bio HSA ini luar biasa. Belum lagi senyawa-senyawa antioksidan, serta senyawa-senyawa fitokimia. Nah, mitra sehat, nanti akan kita ungkap apa sih peran daripada semua nutrisi-nutrisi terbaik ini dalam tubuh kita, sehingga benar-benar menunjang tubuh untuk sehat, benar-benar bisa melindungi tubuh, dan benar-benar mampu menjaga semua keseimbangan dalam proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita ini benar-benar bisa terjaga dan terawat. Nah, itulah yang kita temukan di dalam jamu tetes Bio HSA ini, sehingga kekurangan ini sering memicu berbagai gangguan kesehatan atau sering memicu terjadinya penyakit. Nanti akan kita lihat jenis penyakit-penyakit mana yang akan muncul di saat memang elemen nutrisi ini memang kurang dalam tubuh. Dan bagaimana nanti hadirnya jamu tetes Bio HSA ini bekerja menanggulangi gangguan-gangguan penyakit itu, karena penyakit akibat kekurangan elemen ini nanti bisa benar-benar diberikan dengan cukup, dan nutrisi ini benar-benar bisa bekerja dengan baik dalam tubuh kita. Maka sering dikatakan apapun keluhan penyakitnya, Bio HSA solusinya. Karena itu tadi, permasalahan-permasalahan dalam tubuh kita, salah satunya permasalahan gangguan kesehatan karena kurangnya elemen gizi yang sudah kita sempurnakan dalam jamu tetes Bio HSA ini. Jadi kalau ada satu keluhan penyakit karena kekurangan elemen gizi, maka dengan mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA nanti, maka akan tertutupi kekurangan gizi itu, elemen gizi itu. Dan selain itu kita lihat bagaimana elemen-elemen gizi yang lain bekerja dalam tubuh kita untuk menjaga dan melawan penyakit. Itulah yang kita temukan di dalam jamu tetes Bio HSA. Jamu tetes yang kombinasi buah, sayur, biji-bijian plus rumput teki yang diolah dengan bioteknologi, dan setiap orang yang mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA ini benar-benar menjadi harapan baru untuk sehat, karena semua elemen gizi benar-benar dibutuhkan tubuh. Selama ini tubuh
merindukan dan tidak mendapatkan, di saat adanya jamu tetes BioHSA ini benar-benar sudah mendapatkan. Nah, ini benar-benar harapan baru buat tubuh kita untuk selalu ada dalam kondisi sehat. Itulah jamu tetes BioHSA. Gitu, ya. Jadi jangan lihat kecil botolnya, tapi kaya akan manfaat dan khasiat yang bisa dirasakan bagi siapapun yang minum atau mengkonsumsi jamu tetes BioHSA. Jadi nggak perlu ragu lagi, nggak perlu bertanya lagi kalau kandungan ini tentunya tidak membahayakan, bahkan kaya sekali akan nutrisi, vitamin, dan segala macam yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat BioHSA. Bincang Sehat BioHSA. Kini. Bincang Sehat BioHSA. Ya, masih di Bincang Sehat BioHSA dan kita masih bicara mengenai diabetes. Ini bisa terbantu dengan rutin mengkonsumsi atau minum jamu tetes BioHSA. Oke, Bang Eli, kalau bicara mengenai diabetes, ini adalah satu penyakit yang menjadi momok yang menakutkan bagi siapapun yang didiagnosis atau terkena diabetes. Nah, kalau bicara mengenai diabetes, ini kan satu penyakit yang memang banyak tanpa disadari oleh faktor makan yang berlebihan, karbohidratnya, atau yang lain-lainnya. Nah, kalau bicara mengenai hal ini, apakah memang benar ini satu penyakit yang ditakuti oleh banyak mitra sehat mengenai diabetes ini? Iya, diabetes yaitu satu penyakit kronis di mana kadar gula di dalam darah itu tinggi ya. Jadi gula sebenarnya merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Tetapi bagi penderita diabetes biasanya gula itu tidak bisa dikonversikan menjadi energi, sehingga ada terjadi penumpukan gula di dalam darah, gitu ya. Penumpukan gula atau glukosa di dalam darah ternyata bukan menjadikan cadangan energi lebih baik, justru menjadi pemicu terjadinya kerusakan-kerusakan sel tubuh yang bisa memicu gangguan berbagai penyakit atau bahkan bisa memicu kerusakan berbagai organ penyakit dalam tubuh kita, termasuk jantung, ginjal, stroke. Nah, ini hal yang bisa mengalami kerusakan akibat gula yang menumpuk terlalu tinggi di dalam darah akibat tidak bisa dikonversikan menjadi energi, ya. Jadi jelas bahwa gula atau diabetes ini adalah penyakit kronis di mana kadar gula di dalam darah itu berlebih, ya. Tidak bisa dikonversikan menjadi energi, padahal gula ini sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Nah, jadi bagi orang penderita diabetes biasanya inilah yang tidak mampu mengkonversikan gula di dalam darah, sehingga pada akhirnya di dalam darah gula itu menumpuk. Nah, inilah yang kita katakan penyakit diabetes, ya. Adalah satu penyakit kronis di mana kadar gula di dalam darahnya itu sudah tidak bisa atau sudah melampaui ambang batas. Seperti itulah yang kita katakan dengan diabetes. Ya. Oke, nah terus sekarang kalau permasalahannya, kalau dari diabetes, benarkah kemudian kalau sudah terserang atau terkena di diagnosis ini, terkena diabetes, ini bisa merembet ke organ tubuh yang lain? Nah, ini kan satu hal yang
kadang itu yang membuat takut bagi para penderita diabetes nih Bang Ali. Ya, dan benar ya, kadar gula yang menumpuk di dalam darah itu kan mestinya itu kan dikonversikan atau Ya. disuplai ke bagian sel-sel tubuh untuk dijadikan sebagai sumber energi gitu Ya. loh. Tetapi bagi orang yang penderita diabetes itu tidak tersuplaikan, tidak terbagikan. Justru gula itu tertahan di dalam darah gitu loh. Nah, tertahannya gula di dalam darah karena kita tahu darah ini menyebar ke seluruh organ tubuh loh. Ya. Nah, ternyata gula yang menumpuk terperangkap di dalam darah ini justru dia menjadi satu perusak gitu. Nah, jadi dia mampu merusak sel-sel tubuh kita, Ya. termasuk di situ ada merusak jantung, merusak ginjal, Ya. merusak mata, merusak kulit, bahkan tidak jarang ini dikatakan sebagai satu akar penyakit gitu loh ya. Karena semua gula yang ada dalam darah itu akan menyebar di bagian seluruh organ tubuh. Nah, ini yang menjadikan gula ini menjadi perusak. Karena gula ini mestinya bukan tertahan di dalam darah, tetapi akan dibagikan ke seluruh sel tubuh. Tetapi bagi penderita diabetes ini tertahan. Nah, tertahannya gula ini tentu akan kita tinjau apa kira-kira yang memicu kenapa gula ini bisa tertahan gitu loh. Kenapa tidak bisa tersuplaikan dengan sempurna gitu. Nah, ini justru nanti inilah yang akan kita jelaskan nantinya ya. Tapi yang pasti memang akibat gula yang terperangkap di dalam darah ini tidak bisa tersuplai ke semua sel tubuh, maka dia akan menjadi perusak untuk sel-sel organ tubuh semuanya gitu loh. Makanya ini benar-benar bisa menjadikan akar dari berbagai keluhan penyakit sehingga memicu nanti terjadinya satu penyakit yang kita sebut dengan komplikasi. Seperti itu, bagus ya. Dan mau tidak mau dengan kekhawatiran yang dirasakan oleh para penderita diabetes, ini kan mau tidak mau membuat yang namanya stres ya. Betul. Dan stres ini kan Thomas berpengaruh bukannya gula darah ini semakin menurun atau bisa teratasi, malah justru akan makin memperparah ya. Iya, karena stres itu bisa mempengaruhi hormon loh. Ya. Dan ini yang bisa mengakibatkan stres itu bisa membuat gangguan diabetes ini justru semakin berat gitu loh, semakin parah gitu. Jadi inilah kenapa ya begitu sudah tahu terkena diabetes, pada akhirnya ya dia tahu diabetes itu merupakan sumber dari banyak penyakit. Nah, itu pada akhirnya timbul kekhawatiran, terus nggak percaya, terus kadang-kadang masa iya gitu, sampai akhirnya benar-benar dampak diabetes itu sudah dia rasakan, ya itu timbul stres. Dan kalau sudah timbul stres, nah maka semakin sulit ya mengendalikan kadar gula yang benar-benar seharusnya larut di dalam darah itu dibatasi, ini benar-benar tidak terpantau dalam darah. Ini yang menjadikan penyakit ini justru nanti sangat berbahaya. Dan yang lebih mirisnya kadangkala adalah orang tidak tahu dia sudah terkena diabetes. Ya. Nah, ini yang lebih celaka lagi ya. Jadi kalau misalnya dari awal normal sampai menuju ke arah diabetes itu kan ada langkah atau ada prosesnya loh. Ya. Nah, tetapi banyak orang ternyata ya tanpa tahu proses tiba-tiba sudah dinyatakan diabetes. Nah, ini yang paling berbahaya dan dia tidak merasa kalau bahwa dia itu sudah terkena diabetes. Padahal faktanya cek darah itu sudah menandakan kadar gula darahnya dia masuk dalam kategori diabetes. Jadi nggak bisa, wah kamu bukan diabetes. Padahal data kadar gulanya sudah diabetes, itu nggak bisa gitu loh. Jadi inilah kadangkala yang menjadikan orang ya stres. Masa iya saya sudah terkena diabetes begitu loh. Itu yang harus diketahui bahwa diabetes ini bisa membuat orang menjadi stres gitu ya. Oke. Apakah
kemudian cara kerja dari jamu tetes biasa ini bisa membantu menstabilkan gula darah, karena dari apa yang masuk ke call center kami menyebutkan bahwa ada salah satu mitra sehat atau konsumen kami yang setelah mengkonsumsi 5 botol jamu tetes biasa ini, ternyata orang tuanya alhamdulillah mengalami perubahan dan gula darahnya stabil. Nah, ini akan kita bahas tentunya, tetap masih di Bincang Sehat Bio HSA. Bincang Sehat Bio HSA. Bincang Sehat Bio HSA. Masih di Bincang Sehat Biasa, dan kita lanjutkan ya, tentunya terkait dengan apa yang sudah tadi Bagus singgung, bahwa ada salah seorang konsumen yang merasakan bersyukur sekali orang tuanya gula darahnya bisa stabil. Tapi dengan catatan ya, bahwa kita ingatkan juga tetap orang tua dipantau pola makannya, kemudian juga pola istirahatnya, terus kemudian tingkat stresnya juga bisa terus diingatkan, jangan sampai itu terjadi, karena percuma saja kalau sudah mengalami perubahan tapi pola makannya setelah merasakan ada perubahan terus abai dengan bahwa ia punya gula, ya, ia punya diabetes. Nah, apakah memang benar begitu, Bang Eri? Kalau sudah merasakan ada perubahan dengan 5 botol tadi dia habis, orang tuanya minum rutin jamu tetes biasa mengalami perubahan, dan itu terjadi. Tapi apakah benar kalau kemudian ada perubahan yang dirasakan setelah minum biasa, tapi dia lupa lagi, lalai lagi bahwa ingat loh, pola makannya tetap dijaga, pola istirahatnya, terus tingkat stresnya. Nah, apakah percuma kalau seandainya sudah mengalami perubahan, terus abai lagi, lalu lupa lagi? Nah, gimana dong ini? Ya, sebelum kita hubungkan nanti bagaimana sebenarnya kinerja jamu tetes Bio HSA ini dalam menangani kasus diabetes, kita alangkah lebih baiknya dulu kita memahami kenapa sih saya harus terkena diabetes gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita sendiri nggak care kenapa kok saya ini bisa terkena diabetes gitu loh. Nah, jadi yang umum bisa mengalami orang yang terserang atau dinyatakan terkena diabetes itu orang yang punya garis keturunan ya. Jadi diabetes ini tergolong penyakit keturunan ya. Jadi dulu orang tua kita, kakek kita masuk dalam kategori orang yang sudah divonis diabetes, maka kita sebagai keturunannya rentan ya, rentan mengalami penyakit ini. Dan itu sebenarnya yang kita sebut dengan penyakit bawaan gitu loh ya. Genetika ya. Betul. Jadi kalau kita sadar, maka kita sebenarnya bisa berusaha untuk memutus ya dengan menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan sehat gitu ya. Dan jika kita memang tidak bisa menerapkan, maka kesempatan kita untuk menjadi orang yang terkena diabetes itu lebih besar peluangnya dibanding orang yang tidak punya garis keturunan. Itu artinya kita harus sadar diri, siapa sih saya ini gitu loh. Kalau saya sadar, oh saya ini termasuk keturunan orang yang rentan terkena diabetes, maka kita harus berusaha untuk tidak mudah terkena diabetes itu. Itu caranya itu tadi, terapkan gaya hidup sehat dan pola makan sehat. Yang kedua, mungkin kita tidak pernah menerapkan gaya hidup sehat dan pola sehat selama ini gitu loh. Artinya pola makan kita terutama makanan-makanan yang tinggi karbo sehingga berpotensi memicu terjadinya penumpukan gula di dalam tubuh, dalam darah kita itu tinggi. Maka mau nggak mau ini harus diperbaiki. Kita mau minum obat apapun kalau kita tidak memperbaiki ini, kayaknya bukan berarti apa yang kita lakukan tidak memberikan satu perbaikan, tetapi proses perbaikannya nanti bisa mengalami satu hambatan, gitu loh ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah itu tadi, kita harus tahu bahwa gula ini sumber energi.
di saat kita banyak melakukan tindakan mager, malas gerak, disinilah kita tidak mampu mengurai kalori itu, ya. Gula itu menjadi kalori, itu terjadi penumpukan. Maka harus diterapkan juga gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga atau melakukan gerak fisik, gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang kadar gulanya tinggi karena apa? Karena nutrisi makanan yang tidak mampu mengontrol gula dalam pola makannya, tidak mampu mengontrol karbo dalam pola makannya. Nah, jadi ini adalah pemicu kenapa seseorang itu bisa mengalami penyakit yang kita sebut dengan diabetes itu sendiri. Nah, sekarang kita berbicara tentang jamu tetes Bio HSA. Sekali lagi, sebelum kita menggunakan jamu tetes Bio HSA ini, perbaiki itu tadi ya, pola makan kita, kemudian gerak fisik kita itu diperbaiki. Karena disitulah pada umumnya terjadinya pemicu adanya penumpukan gula dalam darah. Ya, sembari mungkin orang yang terkena diabetes itu bisa jadi karena ada kerusakan pada organ tubuhnya. Seperti misalnya pankreas, di mana pankreas itu ada sel-sel yang memproduksi hormon di situ, namanya beta pankreas. Nah, mungkin beta pankreas ini yang sudah mengalami satu kerusakan, sehingga memproduksi hormon yang kita kenal dengan hormon insulin itu terhambat. Artinya produksi hormonnya itu tidak cukup untuk menyuplai gula dalam darah. Jadi mau tidak mau di sini sel beta pankreasnya lah harus kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Nanti kita punya solusi. Selain solusi, kita jangan membebani. Membebaninya bagaimana? Selama ini kita terlalu banyak memberikan makanan-makanan berkarbo, jadi beban buat dia gitu loh. Nah, inilah yang harus kita terapkan. Nah, maka dari itu, ini yang perlu kita kenali, baru kemudian kita melangkah ke jamu tetes Bio HSA. Nah, tadi sudah diungkap ya, ada kandungan-kandungan nutrisi apa sih sebenarnya di dalam jamu tetes Bio HSA yang baik untuk kesehatan. Nah, di awal tadi sudah saya singgung itu ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan satu persatu daripada nutrisi itu untuk menangani apa yang disebut dengan diabetes ya. Yang pertama, serat. Di dalam kandungan jamu tetes Bio HSA ini itu kaya akan serat. Dan serat yang terkandung di dalam jamu tetes Bio HSA ini ada dua jenis. Ada serat yang larut di dalam darah. Ada serat yang tidak larut di dalam darah. Nah, kedua serat ini sangat berperan penting di dalam apa yang kita katakan dalam mengendalikan kadar gula darah. Yang pertama, serat yang larut di dalam darah. Serat ini kalau kita ibaratkan dia seperti jaring fungsinya ya. Jadi kalau larut di dalam darah, dia mampu menjaring gula yang berlebih sehingga bisa membersihkan gula yang berlebih di dalam darah kita. Itu fungsi serat yang larut. Kemudian ada serat yang tidak larut. Serat yang tidak larut itu apa? Menghambat. Jangan sampai zat gula itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita dengan leluasa. Kalau itu kita lakukan berarti kita menunda adanya kenaikan kadar gula di dalam darah. Nah, jelas ya, di dalam jamu tetes Bio HSA yang berisikan buah, sayur, biji-bijian, rumput teki, kadar seratnya begitu sangat baik ya. Kemudian selain serat, ini juga mampu menekan sensitivitas insulin. Nah, ini yang saya katakan, serat ini juga mampu membuat insulin kita lebih mudah terproduksi. Karena apa? Fungsinya mampu memperbaiki sel-sel beta pankreas yang memang disinilah peran penting terjadinya proses pembentukan
hormon insulin itu sendiri. Nah, jelas ya bahwa serat itu begitu sangat penting perannya dalam mengendalikan yang namanya kadar gula di dalam darah. Yang kedua, vitamin mineral. Kita tahu akibat gula darah seringkali terjadi kerusakan, makanya kulit suka rusak, bahkan bisa terjadi luka, bisa terjadi infeksi. Itu dampak gula loh. Nah, sekarang dengan adanya vitamin, ada anti peradangan, ada anti infeksi. Vitamin C begitu sangat mumpuni dalam melawan terjadinya infeksi pada tubuh. Nah, vitamin-vitamin inilah yang punya peran penting di dalam menghalau kerusakan sel akibat gula yang berlebih dalam tubuh kita. Dan mineral-mineral seperti kalium, magnesium itu sangat menunjang untuk kesehatan ginjal. Nah, kita tahu bahwa komplikasi daripada gula ini bisa merusak ginjal. Nah, mineral-mineral ini akan memperbaiki sel-sel ginjal kita. Nah, jadi untuk tidak terjadi kerusakan kepada organ yang lain, jamu tetes Biohaza ini punya peran gitu loh, untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat diabetes. Jelas di sini ya. Kemudian antioksidan ya, antioksidan, kemudian senyawa fitokimia, di mana senyawa-senyawa flavonoid itu baik untuk melindungi jantung, baik untuk melindungi sel pembuluh darah, dan inilah yang punya peran penting. Kenapa jamu tetes Biohaza ini baik sekali dalam menangani kasus yang namanya diabetes mellitus. Nah, makanya berdasarkan pengalaman pengguna, ada orang yang mengkonsumsi jamu tetes ini 5 botol, ada yang mengalami perubahan signifikan, ada yang kayaknya perubahannya lambat. Tentu ini kita kaji, kenapa perubahannya begitu cepat, kenapa ada perubahannya begitu lambat, dan kadang kenapa kok orang-orang ini nggak sabar. Nah, tentu ini yang perlu juga kita perhatikan. Jangan sampai nanti kita menganggap jamu tetes Biohaza ini tidak punya peranan di dalam melawan diabetes. Padahal tadi sudah dijelaskan bagaimana komposisi nutrisi-nutrisi elemen gizi yang ada ini dalam menanggulangi atau yang berkaitan dengan diabetes itu sendiri. Maka di sini akan kita kaji nanti ya, kenapa ada orang yang menggunakan cepat, ada yang lambat, dan ada yang kadang-kala seolah-olah tidak berperan. Nah, ini nanti akan menjadi hal yang akan kita bahas kemudian, supaya kita tetap semangat nanti dalam melawan kasus diabetes ini. Seperti itu, Mas Bagus ya. Ya kalau gitu langsung aja Bang Eli. Kalau bicara ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang biasa-biasa. Nah, ini gimana? Ini yang saya katakan tadi. Banyak faktor ya. Kalau kita masuk dalam kategori orang yang sudah masuk dalam kategori keturunan, tentu konsistensi kita bisa lebih besar ya. Artinya sebelum ada gangguan penyakit ini pun kita sudah masuk dalam garis keturunan, memang keturunan penyakit gitu loh. Maka di sini lebih lebih aktif dalam menerapkan gaya hidup sehat, dan tentu kita harus lebih konsisten menggunakan jamu tetes Biohaza ini ya. Kemudian ada yang cepat. Yang cepat itu mungkin seperti itu tadi. Mungkin selama ini juga dia sudah mulai mengatur. Apa sih sebenarnya mungkin selama ini kalau karbonnya dia memicu terjadinya gula melebih, dia sudah bisa mulai mengontrol asupan karbo dalam nutrisinya. Nah, ini tentu faktor-faktor yang bisa memicu kenapa orang itu bisa cepat tertangani, kenapa lambat. Karena kadang-kala ada orang yang sudah terkena diabetes ini seperti orang frustasi loh. Kayaknya saya udah nggak ada kesembuhan. Nah, tidak seperti itu. Selagi masih ada proses perbaikan di dalam tubuh yang bisa kita lakukan, maka proses penyembuhan itu, proses pemulihan itu pasti bisa terjadi gitu loh. Apalagi kalau kita sudah mulai nggak ada semangat untuk berjuang untuk sehat gitu loh. Dan sekali lagi penyakit diabetes ini bisa membuat orang banyak stres gitu, seperti putus asa, frustasi. Padahal
ada hal-hal yang tidak kita sadari bahwa di saat semua organ tubuh kita itu mengalami satu perbaikan, maka semuanya juga bisa terjadi gitu, terutama untuk hal-hal yang lebih baik atau lebih sehat. Jadi intinya seperti itu, kita tetap konsisten, kita harus tetap semangat, kita harus kendalikan stres kita, dan karena memang tingkat stres itu sekali lagi tidak ada untungnya untuk melawan penyakit, dia justru hanya memperlambat atau memperburuk penyakit itu sendiri. Maka mau tidak mau kita harus kendalikan. Nah, mungkin orang yang menggunakan ini kok lama sekali kerjanya, bisa jadi dia ada hal-hal yang dia tidak bisa kendalikan ya. Misalnya saja bisa jadi stresnya tidak bisa dia kendalikan, atau mungkin saja gerak fisiknya yang tidak bisa dia kendalikan, atau mungkin pola makannya tidak bisa dia kendalikan, kemudian massa indeks tubuhnya tidak bisa dia kendalikan. Semuanya itu bisa memicu lambatnya kinerja jamu tetes BioHSA bekerja dalam menangani diabetes itu sendiri. Begitu Mas Bagus ya. Oke. Nah, kalau bicara tadi mereka bisa sembuh telah atau merasakan perubahan setelah mengkonsumsi 5 botol. Nah, untuk seharinya berapa botol, berapa tetes yang wajib dikonsumsi kalau memang sudah terkena diabetes ini, Bang Eli? Ya, saya kira untuk mengkonsumsi jamu tetes BioHSA itu minimal 5 tetes lah harus kita konsumsi ya. Tetap 5 tetes 3 kali sehari ya. Betul. Jadi sembari juga, kayaknya kadar gula darah saya dalam bulan-bulan terakhir ini kayaknya agak susah dikontrol, bisa tambah dosisnya gitu loh. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dan saya juga perlu tekankan bagi orang yang memang sudah diwajibkan oleh dokter untuk mengkonsumsi obat-obat gula misalnya ya. Saya kira silakan, selagi memang apa yang bisa menekan kadar gula dalam darah kita itu semuanya harus kita topang, harus kita dukung gitu loh. Nah, apalagi kalau misalnya gula itu kadang-kala ada orang minum obat untuk menekan gula darah, tetapi begitu minum obat juga kadar gula darahnya tidak bisa ditekan secara optimal loh. Nah, itu tentu kan butuh kombinasi ya. Nah, di sini kalau misalnya harus mengkombinasi misalnya obat-obat kimia dengan jamu tetes BioHSA juga, monggo silakan. Kasih jeda saja 1-2 jam. Saya kira nanti akan terlihat ya bagaimana kerja obat kimia itu akan terlihat lebih signifikan dengan adanya jamu tetes BioHSA. Karena intinya begini, kerja obat kimia itu sendiri menekan gula. Ada bagian-bagian yang tidak bisa di-cover oleh obat-obat kimia. Salah satunya apa? Obat-obat kimia itu tidak bisa meng-cover perbaikan sel-sel beta pankreas. Maka disinilah peran penting adanya jamu tetes BioHSA ini. Karena peran jamu tetes BioHSA ini bukan hanya sekedar menekan gula, tapi ada proses perbaikan pada sel-sel beta pankreas yang tidak mampu di-cover oleh obat-obat kimia. Nah, ini yang saya katakan bahwa jika harus dikombinasikan, monggo akan lebih baik hasilnya hanya dikasih jeda 1-2 jam. Begitu Mas Bagus ya. Oke, ya, jadi silahkan ya. Anda mitra sehat yang tentunya apalagi kalau baru divonis mengalami gejala, mungkin ya akan lebih cepat mengalami perubahan atau perbaikan begitu mendengar. Nah, dari konsumsi 5 botol ini sudah memang dia terkena sudah cukup lama orang tuanya. Tapi untuk yang baru terkena gejalanya, mungkin bisa lebih ditekankan lagi sehingga gula darahnya bisa stabil. Dan ingat, pola makan, pola istirahat, pengelolaan stres juga sangat berpengaruh dan ini harus bisa dilakukan juga. Oke, kita punya satu sesi akhir yang akan kita simpulkan dari apa yang sudah kita perbincangkan. Tapi jangan lupa dapatkan jamu tetes BioHSA ini di apotek, toko obat berizin, bisa juga di radio-radio yang bermitra dengan BioHSA atau bisa beli secara online. Tetap di Bincang Sehat BioHSA. Bincang Sehat BioHSA. Bincang Sehat
Bio HSA. Ya, kita masuki sesi akhir di Bincang Sehat Bio HSA. Nah, Bang Eli, kalau dari apa yang sesi pertama, 2, 3, kita sudah bahas semua bersama. Apa yang kira-kira bisa kita simpulkan ke mitra sehat, apalagi khususnya mereka yang mengalami diabetesnya? Ya, mitra sehat semua, jika kita sudah diponis misalnya terkena diabetes, mari ya, kita tetap semangat di dalam melawan penyakit itu ya. Karena tanpa ada semangat, saya kira penyakit itu hanya akan semakin berat dalam tubuh kita ya. Tidak perlu kita sesali. Kalau misalnya itu sudah penyakit datang, nggak perlu harus melihat ke belakang, saya sudah menyesal begini-begini. Tetap harus kita berjuang melawan penyakit itu. Dan alhamdulillah hadirnya jamu tetes Bio HSA ini bukan produk main-main loh. Ini produk yang memang diteliti. Semua kandungan-kandungan dari buah sayur yang diformulasikan itu diteliti loh. Apa kira-kira kandungannya di dalam dan apa kira-kira peruntukannya untuk kebaikan tubuh. Dan itu sudah diformulasikan di dalam jamu tetes Bio HSA itu. Jadi sekali lagi, jika memang kita sudah dinyatakan atau diponis terkena diabetes, justru kita harus lebih bersemangat di dalam melawan diabetes itu sendiri. Kalaupun kita misalnya harus konsumsi obat-obatan kimia atau bahkan suntik insulin sekalipun, mari tetap semangat dan kombinasikan dengan jamu tetes Bio HSA. Jamu tetes Bio HSA ini adalah zat alami yang dibutuhkan organ tubuh untuk melawan gangguan-gangguan kesehatan termasuk diabetes. Jadi sekali lagi, dukung kinerja jamu tetes Bio HSA ini dengan semangat, dengan tetap disiplin menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan sehat, serta sekali lagi kelola stres kita dengan baik. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus selalu memohon kepada Allah semoga kesembuhan penyakit benar-benar bisa kita lawan dengan semaksimal mungkin. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Dapatkan jamu tetes Bio HSA, konsumsi 5-7 tetes 3 kali 1 hari. Insya Allah ya, kasus diabetes ini mudah-mudahan bisa kita tangani dengan baik. Seperti itu Mas Bagus ya. Oke, baik, terima kasih sekali Bang Eli untuk waktunya. Dan juga terima kasih untuk Valdi, untuk Yesi, untuk Elsa, untuk Bang Andrew, dan juga Mbak Tina. Dan semoga saja di pertemuan Bincang Sehat kali ini tentunya ada manfaat dan kegunaan yang bisa dipetik dari apa yang sudah kita perbincangkan. Oke, Bang Eli, kita harus akhiri perjumpaan kita ini. Dan sekali lagi, kalau begitu, saya Mas Bagus, Bang Eli, beserta seluruh kru yang bertugas pamit dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bincang Sehat Bio HSA.